Jadi, oh, Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, yang terhormat Bapak Erwan Eko, selaku dosen implementasi proyek dan publikasi. Adapun kami, perkenalkan saya Ivan Iskandar dari kelompok 6 dan tim saya yaitu Mas Dwi Herlambang, Fajari Naldi, Rian Kurniadi, dan Aditya Pratama. Adapun pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu Landing Gear Overall TAT Improvement yang mana eh, proyek ini dilakukan di GMF Asia. Itu saja, mungkin pemaparan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Mas Ilyas Kurniadi. Silakan Mas Ilyas. Baik, terima kasih Pak Yuni selaku di sini saya presentasikan perihal latar belakang dan tujuan proyek yang kita laksanakan. Ada latar belakangnya runtime atau TAT landing gear overall Boeing 737 NG masih melebihi target 55 hari. Jadi secara gambaran TAT itu adalah total waktu proses yang dibutuhkan untuk melaksanakan overhaul khususnya landing gear ini ya di awal sampai. Nah, gambaran 55 hari ini hal ini berdampak pada keterlambatan pengembalian unit, kemudian penurunan produktivitas, peningkatan biaya, serta potensi menurunkan kepuasan pelanggan. Kemudian diperlukan upaya perbaikan menyeluruh melalui optimasi workflow, alokasi manpower, dan manfaatan dashboard monitoring agar proses menjadi lebih efisien dan terkendali. Adapun tujuannya adalah yang pertama di tujuan kita proyeknya yaitu mengurangi overhaul landing gear dari 55 hari menjadi 4 hari. Jadi proses ini kita laksanakan ini untuk mencapai target standar internasional ya, yang dimana TAT secara standar internasional itu di kisaran 35 sampai 45 hari. Nah, dengan kita memangkas dari 50 hari ke 45 hari itu, memangkas 10 hari, kita mendapatkan efisiensi sebesar 18,18%. Adapun tujuan yang keduanya yaitu meningkatkan efisiensi workflow dan menghilangkan bottleneck. Di sini untuk mencapai ini kita merapikan dulu alur kerjanya ya, workflow-nya, dan menghilangkan bottleneck atau yang menjadi kendala penyebab terhambatnya proses overhaul ini. Adapun yang ketiga yaitu tujuan yang ketiga mengoptimalkan alokasi manpower sesuai proses, yaitu meratakan semua secara merata, tidak ada yang berat sebelah ya, sehingga efektif. Kemudian tujuan yang keempatnya meningkatkan kualitas proses dan kontrol material. Di sini kita tingkatkan kualitas proses sehingga meminimalisir adanya kesalahan dari proses overhaul-nya, dan material ya, kita kontrol suku cadangnya, penyediaan part dan materialnya diusahakan selalu tersedia ya untuk tetap menjaga keberlangsungan overhaul-nya. Dan yang terakhir yaitu tujuannya itu membangun monitoring atau real time untuk memastikan keberlanjutan perbaikan. Di sini diadakan monitoring real time, gambarnya kita bisa monitor secara harian, begitu juga kita bisa mendapatkan dari hasil efisiensi yang kita dapatkan untuk bisa kita praktekkan di masa depan. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan perihal latar belakang dan tujuan pun dari data-data nanti untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, Mas Fajar, bisa dilanjut? Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi presentasi metode dan work breakdown structure. Yang ketiga, tentang metodologi yang digunakan mengacu pada pendekatan PDCA dan didukung oleh berbagai alat analisis kualitas dan operasional. Dan PDCA sendiri saya akan jelaskan untuk plan, perencanaan proyek, pengumpulan data, dan identifikasi masalah. Yang
Implementasi perbaikan berdasarkan analisis dan rencana aksi. Kemudian cek monitoring dan evaluasi hasil perbaikan melalui dashboard. Yang terakhir, action, standarisasi, evaluasi berkelanjutan, dan pengendalian proses. Tools yang akan digunakan itu berupa yang pertama Work Breakdown Structure atau WBS. Terus yang kedua ada bottleneck analysis, yang ketiga fishbone diagram, yang keempat manpower allocation, yang kelima dashboard monitoring atau real time, yang terakhir ada TAT comparison. Untuk penjelasan Work Breakdown Structure atau WBS, di sini landing gear overhaul Boeing 737 NG. Yang pertama ada project management, yang kedua receiving, kemudian lanjut disassembly, yang keempat cleaning, yang kelima lanjut inspection, keenam repair atau replacement parts, yang ketujuh assembly, kedelapan testing, 9 painting, dan 10 release. Next slide. Next slide, please. Okay, wait. Overall process flow analysis bottleneck. Sini flow prosesnya pertama parts itu diterima atau receiving, kemudian disassembly, cleaning, inspection, repair atau replacement, assembly, terus testing, painting, dan release. Yang terakhir saya akan menjelaskan analisis bottleneck. Main bottleneck inspection berada di inspection proses dan repair replacement proses yang 14 hari dan juga 12 hari. Untuk root cause-nya limited entity resource, waiting for vendor process, rework due to findings, and material delay. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut materi berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan dilanjut, Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Fajar. Saya lanjut untuk improvement initiative and root cause analysis fishbone diagram. Oke, dari diagram ini kita bisa tahu dari manpower-nya, lalu mesinnya itu sendiri, serta metode-metode yang akan dilakukan, lalu serta environment-nya dari layout tempat bekerja, serta material yang akan digunakan, lalu pengukuran juga secara aktualnya. Dan juga saya akan menjelaskan secara improvement inisiatifnya, yaitu workflow optimization, manpower relocation, yang ketiga material management, yang keempat dashboard monitoring, serta yang terakhir itu standarisasi untuk tercapainya suatu perbaikan serta dokumentasi yang tepat. Selanjutnya, Mas Dwi, bisa dilanjut. Oke, untuk pada slide kali ini, untuk TAT comparison before and after, dan dashboard monitoring project, di sini dapat kita lihat ya, kami melakukan improvement terhadap proses overhaul landing gear dengan fokus pada penurunan turnaround time, serta peningkatan efektivitas monitoring project. Sebelum improvement, rata-rata TAT itu mencapai 55 hari. Namun setelah dilakukan perbaikan di berbagai tadi yang dijelaskan di fishbone tadi, kita melihat ada peningkatan TAT yang berhasil diturunkan menjadi 45 hari. Hal ini menunjukkan pengurangan waktu proses sebesar 10 hari atau 18,18%. Ini dapat kita lihat di yang chart berwarna hijau ini. Tentunya pekerjaan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dari hasil overhaul. Sebagai pendukung implementasi, dikembangkan dashboard monitoring project yang menampilkan status pekerjaan secara real time. Dashboard ini memberikan informasi mengenai progress project, target aktual, TAT, serta persentase penyelesaian status material hingga performa setiap tahapan proses. Dengan adanya dashboard ini, proses monitoring menjadi lebih transparan, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, potensi keterlambatan dapat dideteksi
sejak dini, serta koordinasi antar stakeholder terkait menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, improvement ini tidak hanya menurunkan TAT, tetapi juga meningkatkan produktivitas, akurasi monitoring, dan juga pengendalian proyek secara menyeluruh. Nah, di slide ini menunjukkan strategi alokasi tenaga kerja yang dilakukan untuk mendukung percepatan. Proses overhaul landing gear berdasarkan analisis bottleneck yang tadi sudah disampaikan, penambahan personil difokuskan pada work center yang memiliki beban kerja paling tinggi, yaitu inspection dan juga repair atau replacement parts, assembly, dan juga testing. Sebelum implementasi, total manpower berjumlah 37 orang. Setelah dilakukan evaluasi dan redistribusi sumber daya, jumlah tersebut meningkat menjadi 44 orang. Tentunya penambahan personil ini dilakukan secara selektif pada proses-proses kritis atau critical task, sehingga kapasitas kerja meningkat tanpa mengganggu efisiensi di area kerja lain. Di sisi kanan dapat kita lihat ditampilkan dokumentasi hasil implementasi pada setiap proses overhaul, mulai dari preliminary inspection, disassembly, cleaning, dan juga stripping, serta stress relief, dan juga NDT, hingga electroplating. Baik, Bapak Ivan, silakan dilanjutkan. Oke, pada slide ini, adapun saya akan menjelaskan tentang analisis hasil dan kesimpulan. Adapun dapat dilihat pada tabel, tabel tersebut adalah membandingkan kondisi sebelum baseline dan sesudah implementasi after implementasi. Dan dapat dilihat untuk sebagai parameter pertama adalah TAT, yaitu 55 hari menjadi 45 hari, di mana terjadi pengurangan waktu pengerjaan sebesar 10 hari atau 18,18%. Artinya proses overhaul menjadi lebih cepat sehingga pesawat dapat kembali beroperasi lebih awal. Yang parameter kedua adalah on time material delivery. Sebelumnya itu 78%, meningkat menjadi 96%. Artinya ketepatan kedatangan material meningkat 18%. Hal ini menunjukkan material lebih tersedia saat dibutuhkan sehingga mengurangi waktu tunggu pekerjaan. Yang ketiga, manpower utilisasi sebelumnya 72% meningkat menjadi 88%. Artinya pemanfaatan tenaga kerja meningkat 16%. Ini berarti alokasi personel menjadi lebih efektif dan produktivitas meningkat tanpa harus menambah tenaga kerja secara berlebihan. Yang keempat, rework rate 12% turun menjadi 5%, di mana tingkat pekerjaan ulang turun 7%, dan penurunan ini menunjukkan kualitas proses meningkat sehingga kesalahan dan pekerjaan yang harus diulang semakin sedikit. Yang terakhir adalah customer satisfaction, yaitu 4,2/5 meningkat menjadi 4,7, yang artinya kepuasan pelanggan meningkat 0,5 poin, yang menunjukkan hasil overall lebih cepat, kualitasnya lebih baik, dan layanan semakin memuaskan. Adapun analisis keseluruhan dari proses overhaul ini, yang pertama, workflow optimization kita meningkat, manpower allocation kita menjadi lebih baik, material management improvement-nya juga meningkat, dan dashboard monitoring untuk kontrol lebih baik. Kesimpulan dari keseluruhan proyek improvement ini adalah dapat dikatakan berhasil karena seluruh key performance atau KPI kita yang utama menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal, sesuai dengan target peningkatan efisiensi operasional di GMF Asia. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa